Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7276 sampai bab 7277. Setelah memahami situasinya, Matt Finkelstein adalah orang pertama yang mengambil sikap dan berkata, "Karena Tuan Ye telah mengatakannya, maka saya mendukungnya dengan tegas. Saya akan membayar $1 miliar ini." Beberapa orang lainnya saling bertatapan, ekspresi mereka tidak sedap dipandang. Salah satu dari mereka membuka mulutnya dan bertanya kepadanya, "Tuan Ye, apakah benar setelah kita mengeluarkan uang ini, masalah ini akan dihapuskan?" Ye Chen berkata dengan datar, "Itu bisa dihapuskan, tetapi fakta bahwa kalian telah mengambil uang untuk mendirikan dana ini juga berlaku untuk kalian, yang berarti bahwa jika di masa depan, jika kalian kembali ke cara lama kalian, hadiahnya akan sama bergunanya bagi kalian, dan begitu seseorang mengungkap kejahatan kalian, dia juga bisa mendapatkan hadiahnya. Seseorang yang membunuh kalian juga bisa mendapatkan hadiahnya." Lelaki itu tertekan sekali. Katanya, "Memang tidak adil bagi kami kalau kamu berbuat begini, kami sudah bayar, tapi kami harus dibatasi tindak lanjutnya, bahkan bisa jadi kami dibeli dengan uang kami sendiri untuk bunuh diri. Itu tidak masuk akal." Ye Chen menatapnya dan bertanya secara retoris, "Menurut maksudmu, hal semacam ini masih akan kamu lakukan di masa depan, kan?" Pihak lain bergumam dengan suara rendah, "Menurutku, jika kita bermain di balik pintu tertutup, kita tidak dapat memengaruhi siapapun, hanya saja ada beberapa pria jalang seperti Matt Finkelstein yang mengatur kita untuk bermain sambil juga merekam kita secara diam-diam, ingin mencubit kita untuk akhirnya mengungkap hal-hal ini menjadi skandal. Kalau tidak, kita bermain dengan senang hati, dan kita tidak ada hubungannya dengan dunia luar." Steve mengerutkan kening dan menegur, "Hang, hati-hati dengan apa yang kau katakan, tahu? Kau sekarang sedang berbicara dengan Tuan Ye, tunjukkan rasa hormat yang pantas." Pihak lain melihat Steve dengan ekspresi membunuh di wajahnya, hatinya bahkan lebih tertekan, dia hanya mengambil risiko dan membuka mulutnya, "Tuan Rothschild, saya sangat menghormati Anda, dan saya juga sangat menghormati Tuan Ye ini, hanya saja semuanya harus memiliki kewajaran, kami tidak pernah terlibat dalam hal-hal ilegal dan tidak tertib di Tiongkok, dan jika kami dipanggil oleh Tuan Ye ke Tiongkok ini untuk makan di Tiongkok untuk mengkritik dan mengancam kami bahkan tidak akan bisa mendapatkan uang yang kami butuhkan di Amerika Serikat dan negara-negara lain di masa mendatang itu akan tunduk pada yurisdiksinya di masa mendatang di Amerika Serikat dan juga negara-negara lain. Ini tidak masuk akal, bukan?" Steve berkata dengan dingin, "Karena itu adalah sesuatu yang dikatakan Tuan Ye, itu pasti masuk akal. Kau tidak berpikir tentang bagaimana menghasilkan uang, pikiranmu penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan lupa bahwa kau juga punya anak dan cucu, tidakkah kau memikirkan mereka sebelum melakukan hal-hal itu?" Pihak lain tampak kesal, "Tuan Rothschild, saya tidak punya ambisi sebesar itu, uang tidak harus menjadi masalah besar bagi saya hanya ingin hidup sesuai keinginan saya, apakah itu salah? Mengenai apa yang Anda katakan tentang anak-anak dan cucu-cucu saya, jika bukan karena pria jalang seperti Matt Finkelstein yang bermain-main dengan video, saya dan anak-anak serta cucu-cucu saya tidak akan pernah tahu apa yang saya lakukan di pulau-pulau itu. Di luar rumah saya adalah seorang playboy, di rumah saya adalah seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik, dan seorang kakek yang baik. Bukankah begitulah seharusnya bagi semua orang?" Meskipun beberapa orang lainnya tidak berani berbicara langsung, ekspresi mereka semua menunjukkan tanda setuju. Ye Chen kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Aku adalah orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Sebelum aku mengetahui semua omong kosong ini, bagaimana kalian bermain di Amerika Serikat tidak ada hubungannya denganku. Namun, sekarang setelah aku mengetahuinya, aku akan mengurus urusanku sendiri." Setelah mengatakan itu, dia menatap pihak lain dan tertawa dingin, "Kamu suka bermain, kan?"
Kalau begitu aku akan membiarkanmu kehilangan modalmu untuk bermain mulai sekarang. Jika kamu masih ingin bermain di masa depan, kamu dapat mempertimbangkan untuk dipermainkan oleh seseorang daripada mempermainkan orang lain. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pria itu ketakutan, dia tidak tahu apa maksud Ye Chen dengan kata-kata ini, dia tidak menyadari bahwa Ye Chen telah menyalurkan kekuatan khusus ke dalam tubuhnya, seperti menir umum Xiao Yiqian yang asli, dia akan sepenuhnya kehilangan kejantanannya mulai sekarang. Steve menatap Ye Chen dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, bajingan ini tidak makan untuk dihukum. Menurutku, mengapa kita tidak membiarkan dia pergi ke pabrik pengembangbiakan anjing Tuan Hong untuk merenung dan berpikir?" Ye Chen tertawa, "Kamu benar-benar pandai mencari barang untuk Hong Wu. Orang-orang ini semua masuk ke Tiongkok melalui formalitas, secara terbuka dan jujur, dan mereka datang ke Tianxiangfu dengan cara yang besar. Aku tidak tahu berapa banyak kamera pengintai yang telah terekam, kamu membiarkan Hong Wu membawa mereka ke pabrik pembiakan anjing. Bukankah ini mencari masalah untuk Hong Wu?" Steve menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak tega melihatnya seperti ini, tidak apa-apa. Aku akan membersihkannya saat kita kembali ke Amerika." Pria kulit putih bernama Hang itu tegang sejenak dan berteriak, "Tuan Rothschild, saya hanya mengatakan beberapa patah kata dari hati saya. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi." Steve masih ingin memarahinya, tetapi Ye Chen mengulurkan tangannya untuk menyela, melihat ke sekeliling ruangan, dan bertanya kepada mereka, "Apakah kalian semua berpikir bahwa bermain-main dengan orang-orang di pulau-pulau itu adalah kebebasan kalian sebagaimana yang kalian inginkan secara pribadi?" Kerumunan itu tidak berani mengakuinya, tetapi tidak ada seorang pun yang membuka mulut untuk membantahnya. Mereka semua adalah tipe orang yang gaya hidupnya serta seleranya terhadap hal tersebut telah berkembang menjadi penyimpangan, dan gaya hidup mereka yang biasa-biasa saja tak lagi dapat memuaskan mereka, dan jika mereka tidak diperbolehkan melakukan hal semacam itu di masa mendatang, hidup mereka akan kehilangan banyak kesenangan, dan bahkan tampak bagi mereka seperti hidup ini tidak menarik. Ini seperti perbedaan antara perokok biasa dengan pecandu narkoba. Kelompok orang ini seperti pecandu narkoba yang sudah diracuni hingga meninggal, belum lagi merokok, bahkan menyuntikkan narkoba pun tidak bisa lagi membuat mereka merasa puas. Dalam hal ini, permintaan yang baru saja diajukan Ye Chen kepada mereka sama saja dengan memaksa mereka berhenti menggunakan narkoba. Ye Chen sendiri juga melihat kebenaran ini, dia tersenyum dan melambaikan tangannya di udara ke arah kerumunan. Aura tak terlihat terbang ke sana kemari dan menyerbu ke dalam tubuh orang-orang ini. Setelah itu, Ye Chen berkata dengan datar, "Itu saja. Aku akan memberi kalian waktu sehari untuk masalah ini. Kembalilah dan pikirkan baik-baik. Kalau besok kalian semua merasa bersalah, ingatlah, itu semua berkat teman kalian yang berani menyuarakan ketidakpuasannya tadi. Aku akan tetap mengadakan jamuan makan di sini besok malam. Kalau besok kalian semua memutuskan untuk menerima usulanku, datanglah ke jamuan makan. Steve akan menjadi tuan rumah untuk menghibur kalian atas namaku. Tapi, kalau kalian kembali besok, uang yang harus disumbangkan masing-masing orang harus $1 miliar, bukan 100 juta. Kelompok orang ini mendengarkan dengan heran, sama sekali tidak tahu apa sebenarnya maksud perkataan Ye Chen. Ye Chen membiarkan mereka kembali ke pertimbangan masing-masing, mungkinkah bahkan 100 juta dolar AS tidak dapat dikeluarkan? Hang pun keluar dan bertanya langsung kepadanya, "Tuan Ye, kalau kami tidak menerima tawaran Anda, apakah Anda akan membiarkan Matt Finkelstein mempublikasikan video-video itu dan membuat kami kehilangan reputasi?" Ye Chen tertawa, "Itu juga tidak ada artinya, kalian jangan khawatir. Masalah ini tidak peduli kalian terima atau tidak. Aku tidak akan membiarkan Matt mengungkap perilaku kalian. Kalian hanya perlu mempertimbangkannya dengan hati-hati untuk melihat apakah kalian menerima tawaranku hari ini atau besok. Terima hari ini, seperti yang baru saja aku katakan 100 juta dolar. Atau terima besok menjadi 1 miliar dolar. Jika kalian menerima kata-kata hari ini, ingatlah untuk mendaftar dan mendaftar." Dengan Steve.
Setelah berkata demikian, dia berdiri dan berkata kepada Steve, "Steve, aku tidak akan duduk makan malam dengan orang-orang mesum ini. Kamu ingat untuk mendaftar. Hari ini atau besok, kamu yang mendaftar." Selain itu, mereka masing-masing harus membayar 10 juta dolar AS untuk makan malam hari ini. Kamu bantu aku kumpulkan uang ini. Setelah mengumpulkan semuanya, serahkan langsung ke Hongwoo. Aku pergi dulu. Bersambung.